Baik, di sini adalah literatur acuan yang saya gunakan, yaitu suatu artikel yang berjudul Structure, Activity, Relationship, and Drug Disposition yang sudah terdaftar di database PubMed. Dalam artikel ini lebih berfokus pada suatu proses disposisi obat yang dimana proses disposisi obat ini bisa dikatakan sebagai suatu fokus utama dalam suatu proses penyerapan obat di dalam tubuh atau absorpsi, dimana ini juga termasuk ke dalam salah satu bagian dari farmakokinetika obat, yaitu dari absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme dan juga ekskresi. Nah, dimana dikatakan bahwa disposisi obat ini menjadi perhatian utama dalam suatu farmakologi, dalam suatu aktivitas obat secara keseluruhan, baik itu farmakologisnya atau efek baiknya, kemudian juga efek buruknya atau toksikologisnya, dan juga clinical atau ketika obat itu digunakan dalam suatu situasi klinik, baik itu oleh dokter, farmasian, ataupun kemudian diberikan kepada pasien. Dalam banyak kasus ada banyak variasi dalam proses farmakokinetika obat tadi, yaitu mulai dari penyerapan, distribusi, dan metabolisme serta ekskresi. Nah, di mana dikatakan dalam jurnal ini bahwa suatu proses ADME tadi atau farmakokinetika tadi, di mana salah satunya adalah disposisi obat atau absorpsi obat itu diatur oleh struktur molekul dan juga sifat fisikokimia dari molekul obat. Nah, di sini ada 3 kata penting yang saya highlight. Yang pertama itu adalah drug disposition. Seperti yang saya katakan tadi bahwa drug disposition ini berkaitan dengan proses penyerapan obat atau absorpsi. Nah, di mana proses penyerapan obat untuk bisa melewati suatu membran itu sangatlah bersentuhan langsung dengan adanya pengaruh dari struktur serta sifat fisikokimia dari suatu senyawa obat tersebut. Bagaimana kecocokannya untuk bisa menembus membran-membran tertentu tempat obat itu akan mengalami proses farmakologis atau memberikan efek farmakologis nantinya. Kemudian yang kedua yang saya highlight adalah structure. Nah, seperti yang sudah saya katakan juga sebelumnya bahwa struktur obat ini menjadi sangat penting karena perubahan sedikit saja perubahan atau variasi dari struktur itu bisa mempengaruhi proses-proses farmakokinetika obat. Salah satunya adalah drug disposition atau penyerapan obat tadi. Dan yang terakhir adalah physicochemical atau sifat fisikokimia. Sifat fisikokimia ini juga sangat mempengaruhi bagaimana suatu obat itu bisa diserap oleh membran-membran tertentu, karena sifatnya yang memiliki kecocokan dengan sifat membran yang akan ditembus itu akan mempermudah obat untuk kemudian diserap ke dalam targetnya. Nah, selanjutnya adalah di sini dicontohkan yaitu natrium oktisulfat. Nah, di mana natrium oktisulfat ini dikatakan dia bisa menurunkan pengangkutan senyawa-senyawa amonium quaterner. Contohnya itu adalah metaltelin, kemudian propanotelin, dan juga 3-diheksetil. Nah, di mana ketiga struktur ini atau ketiga jenis senyawa ini itu bisa diturunkan aktivitasnya oleh natrium oktisulfat diduga adalah karena beberapa ion yang lipofilik yang ada pada struktur senyawa ini yang kemudian akan berkontak atau berinteraksi, yang dimana interaksinya ini terjadi sangat besar atau sangat berlebihan dengan membran usus. Jadi ini interaksi yang sangat hidrofobik antara membran usus yang hidrofobik dengan pasangan ion yang sangat lipofilik.